Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kedua tentang notasi balok, kita akan bahas yang pertama adalah tanda diam. Bentuk-bentuk tanda diam dan berapa ketuk kita akan berhenti. Yang kedua, tanda asidental, yaitu tanda kromatis. Tanda untuk menaikkan dan menurunkan, juga untuk mengembalikan ke nada semula. Yang ketiga, dot and tish, yaitu tanda titik, juga tanda busur ligatura yang mana fungsinya nanti untuk memperpanjang nilai not. Dan yang keempat adalah tanda mula, yaitu tanda yang menunjukkan nada dasarnya. Jadi do-nya apa? Do itu bisa berpindah-pindah. Oke, silahkan ikuti lebih lanjut di video berikutnya. Apa itu tanda diam? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tanda diam. Tanda diam adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan waktu diam atau jeda dalam musik. Ketika terdapat tanda diam pada notasi balok, kita tidak perlu membunyikan suara, namun tetap menghitung ketukannya. Sama seperti not atau titik nada, tanda diam juga memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan nilainya masing-masing. Berikut beberapa tanda diam yang umum digunakan pada penulisan notasi balok. Yang pertama adalah whole rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not penuh, whole not. Yang kedua adalah half rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not setengah, half not. Yang ketiga adalah quarter rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seperempat, quarter not. Yang keempat adalah eighth rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seperdelapan, eighth not. Yang kelima adalah sixteenth rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seperenambelas, sixteenth not. Agar lebih dapat dipahami, mari kita simak contoh dari masing-masing tanda diam berikut. Contoh whole rest, tanda diam penuh. Contoh half rest, tanda diam setengah. Contoh quarter rest, tanda diam seperempat. Contoh eighth rest, tanda diam seperdelapan. Contoh sixteenth rest, tanda diam seperenambelas. Contoh kombinasi. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa tanda diam juga memiliki beberapa bentuk seperti pada not atau titik nada. Semoga materi tanda diam pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi, pada video kali ini, apakah kalian tahu berapa jumlah ketukan dari gabungan tanda diam seperempat dan seperdelapan? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing.
Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu tanda eksidental. Apa itu tanda eksidental? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tanda eksidental. Sebelum kita belajar tentang tanda eksidental, kita akan belajar dahulu tentang jarak nada. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, terdapat 7 nada natural yang digunakan dalam penulisan notasi musik. Nada-nada tersebut adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Mari kita simak penjelasan berikut untuk mengetahui jarak di antara masing-masing nada tersebut. Kita lihat di situ, masing-masing nada memiliki jarak 1. Kecuali di antara nada B ke C dan nada E ke F yang memiliki jarak setengah. Pada penulisan notasi ini, jarak setengah merupakan jarak nada terkecil, sehingga tidak ada nada di antara dua nada yang memiliki jarak setengah. Sementara itu, di antara dua nada yang memiliki jarak 1, masih terdapat satu nada tambahan yang disebut dengan nada kromatik. Dan untuk menuliskan nada kromatik ini, kita butuh tanda kromatik atau yang kita kenal dengan istilah tanda eksidental. Tanda eksidental atau tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan setengah nada dan mengembalikannya ke nada awal. Untuk menaikkan setengah nada, kita gunakan tanda crash. Berikut merupakan contoh penggunaan nada crash. Untuk menurunkan setengah nada, kita gunakan tanda mol. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda mol. Sementara untuk mengembalikan ke nada awal, digunakan tanda pugar. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda pugar. Mari kita simak contoh penggunaan tanda eksidental berikut agar kita bisa lebih memahaminya lagi. Pada contoh di atas, kita lihat ada nada yang memiliki suara sama, namun penulisannya berbeda. Nada tersebut adalah C crash, C dinaikkan setengah, dan D mol, D diturunkan setengah. Sebenarnya dua nada tersebut adalah satu nada yang sama, hanya saja dituliskan dengan tanda yang berbeda. Nada tersebut dinamakan dengan istilah nada eharmonis, yaitu suatu nada yang memiliki suara sama namun penulisannya berbeda. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bagaimana penggunaan dari tanda eksidental, baik tanda crash, tanda mol, ataupun tanda pugar. Semoga materi tanda eksidental pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi, pada video kali ini, apakah kalian tahu nada eharmonis dari nada F crash? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu dot dan tie. Apa itu dots dan ties? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu dots dan ties. Dots dan tie digunakan untuk mengubah durasi dari suatu not. Mari kita simak satu persatu dari dua istilah tersebut. Dots dilambangkan dengan titik dan dituliskan di sebelah kanan not. Fungsinya untuk memberikan tambahan durasi sebesar setengah dari nilai not yang diberikan dots. Mari kita simak contoh penggunaan dots pada beberapa macam not. Dots pada not penuh.
dots pada not setengah. Dots pada not seperempat. Dots juga bisa diaplikasikan pada tanda diam dengan konsep yang sama seperti pada not atau titik nada. Sementara ties dilambangkan dengan garis lengkung yang menghubungkan dua nada dengan ketinggian yang sama. Fungsinya untuk memberikan tambahan durasi pada not pertama sebesar nilai dari not kedua. Agar lebih mudah dipahami, mari kita simak contoh penggunaan ties dan beberapa kombinasi not berikut. Contoh 1. Contoh 2. Contoh 3. Ties juga bisa digunakan untuk nada-nada pada ruas birama yang berbeda. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bagaimana penggunaan dari dots dan tie. Semoga materi pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi, pada video kali ini, berapakah jumlah ketukan dari not tersebut? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu tanda mula. Apa itu tanda mula? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tanda mula. Tanda mula atau juga disebut key signature adalah tanda untuk menunjukkan nada dasar atau tangan nada dari sebuah lagu. Terdapat 3 jenis tanda mula dalam penulisan notasi balok, yaitu tanda mula crash, tanda mula moll, dan tanda mula natural. Ketiga tanda mula tersebut dituliskan di sebelah kanan tanda kunci atau clef. Tanda crash atau moll pada tanda mula tersebut memberikan pengaruh pada not yang terletak pada jalur tersebut. Tanda crash akan menaikkan nada sebesar setengah laras dan tanda moll akan menurunkan nada sebesar setengah laras. Agar dapat dipahami dengan mudah, mari kita simak contoh berikut. Dari contoh di atas, kita lihat bahwa nada yang berada pada jalur tanda mula crash akan otomatis dinaikkan menjadi setengah laras. Hal tersebut juga berlaku pada nada-nada oktavnya. Terdapat 7 nada mula crash yang sering digunakan pada penulisan notasi balok. Tanda mula tersebut adalah tanda mula 1 crash, tanda mula 2 crash, tanda mula 3 crash, tanda mula 4 crash, tanda mula 5 crash, tanda mula 6 crash, dan tanda mula 7 crash. Pemberian nama tersebut sesuai dengan jumlah tanda crash yang terdapat pada nada mula. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda mula moll yang secara keseluruhan memiliki konsep yang sama dengan tanda mula crash. Mari kita simak contoh berikut. Dari contoh di atas, kita lihat bahwa nada yang berada pada jalur tanda mula moll akan otomatis diturunkan menjadi setengah laras. Hal tersebut juga berlaku pada nada-nada oktavnya. Terdapat 7 tanda mula moll yang sering digunakan pada penulisan notasi balok. Tanda mula tersebut adalah tanda mula 1 moll, tanda mula 2 moll, tanda mula 3 moll, tanda mula 4 moll, tanda mula 5 moll, tanda mula 6 moll, dan tanda mula 7 moll.
Pemberian nama tersebut sesuai dengan jumlah tanda mol yang terdapat pada tanda mula. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda mula natural. Mari kita simak contoh berikut. Dari contoh di atas, kita lihat bahwa nada yang berada pada jalur tanda mula natural akan otomatis dikembalikan ke nada awal. Hal tersebut juga berlaku pada nada-nada oktavnya seperti halnya pada nada mula crash dan tanda mula mol. Tanda mula natural di atas adalah contoh tanda mula natural yang menggunakan tanda pugar atau mengembalikannya ke nada awal. Dengan kata lain, tanda mula natural adalah tanda mula yang tidak mendapat pengaruh dari tanda crash atau tanda mol, sehingga tidak ada nada yang dinaikkan atau diturunkan. Tanda mula natural adalah tanda mula yang paling sering digunakan dalam penulisan notasi balok, khususnya pada lagu-lagu sederhana. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bagaimana penggunaan tanda mula crash, tanda mula mol, dan tanda mula natural. Semoga materi pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah.